kali ini kita akan bahas soal mengenai consignment sales PT Sinar Terang. Nah, di sini PT Sinar Terang adalah perusahaan yang menjual kertas dengan sistem konsinyasi. Satu rim kertas merek Bersinar dijual dengan harga Rp42.000 per rim. Harga pokoknya adalah Rp25.000 per rimnya. Nah, atas setiap 10 rim yang berhasil dijual, maka akan diberikan komisi sebesar 10%. Nah, ini mungkin kalimat ini agak rancu ya. Karena kalian mengiranya kalau jual 10 rim baru dapat komisinya 10%. Tapi namanya komisi itu akan dihitungnya tetap per rim gitu. Jadi ini agak rancu kalimatnya. Jadi intinya adalah sama kayak soal-soal sebelumnya, di mana dia akan mendapatkan komisinya itu sebesar 10% dari yang terjual. Ya, jadi nanti langsung aja 10% dikali penjualan. Jadi nggak usah dibagi 10 atau gimana. Nah, semua beban yang dikeluarkan oleh konsinyi atau consignee akan diganti oleh consignor. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan konsinyasi selama bulan pertama di tahun 2020. Yang pertama, PT Sinar Terang mengirimkan 1.000 rim kertas kepada PT Adira dan membayar ongkos angkut Rp500.000. Yang kedua, PT Adira membayar ongkos bongkar Rp200.000. Yang ketiga, PT Adira menjual 150 rim, ongkos angkutnya Rp100.000. Yang keempat, PT Adira mengembalikan 15 rim, bayar ongkos returnya Rp20.000. Yang kelima, PT Adira berhasil menjual lagi 100 rim dan membayar ongkos angkutnya Rp100.000. Dan yang keenam, PT Adira melaporkan dan menyetorkan 50% hasil penjualannya kepada Sinar Terang. Nah, kita diminta membuat account sales, expense analysis, sama jurnalnya. Oke, kita mulai dari account salesnya. Account salesnya yang pertama adalah sales per account of. Nah, di sini kita masukin nama si consignernya. Account sales ini sekali lagi dibuat oleh si consignee sebagai bentuk pelaporan atas penjualan yang berhasil dilakukan terhadap barangnya si consignor. Gitu. Jadi sales per account of PT Sinar Terang. Di sini PT Sinar Terang ya, si consignernya. Account sales of, nah dia berhasil menjual berapa? Coba kita lihat. Di poin 3 ada jual 150 rim, di poin 5 ada jual 100 rim. Maka total penjualannya adalah 250 rim. Kertas. Oke. Nah, dimulai dari kita hitung dulu berapa penjualannya, berapa unit on hand-nya, apa aja charge-nya, dan nanti baru kita lihat berapa yang harus dibayar dan sisanya. Mulai dari sales. Di sini sales-nya adalah, kita lihat tadi penjualannya 250 rim, dikali sama harga jualnya adalah 42.000. Maka kita tulis 250 dikali 42.000 sama dengan 10.500. Nah, kita hitung saldo persediaannya. Beginning balance-nya adalah 0, nggak ada saldo beginning-nya. Receive itu adalah yang dikirimkan oleh PT Sinar Terang kepada PT Adira, yaitu adalah 1.000 rim. Oke. Return, berapa yang diretur? Yang diretur adalah 15. Maka saldonya adalah 985. Ada 985 unit yang siap dijual, di mana di sini sudah berhasil terjual sebanyak 250. Maka dari itu, saldo atau sisa barang yang masih ada di consignee yang belum terjual adalah 735 unit. Nah, di bagian charge ini kita akan masukkan apa aja sih beban-beban yang ditanggung sama consignee yang akan direimburse ke consignor. Di sini, pertama di poin 2, dia bilang si PT Adira membayar ongkos bongkar 200.000. Ongkos bongkar kalian bisa tulis apa ya? Loading expense. Ya, kalian kalau punya istilah lain nggak masalah ya. Yang penting intinya ini ongkos bongkar. Mau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah.
Loading expense sebesar 200.000. Karena ini beban, kita taruhnya di sebelah debit, di sebelah kiri. Lalu poin 3 ada ongkos angkut 100.000. Maka kita tulis di sini freight out sales sebesar 100.000. Poin 4 ada retur. Terus si PT Adira harus bayar ongkos angkut sebesar 20.000. Maka kita tulis di sini ada freight out return sebesar 20.000. Lalu poin 5 ada jual lagi dan si PT Adira harus bayar ongkos angkut 100.000. Maka ada freight out sales 100.000. Nah, kalau udah yang terakhir jangan lupa si consignee akan menagih atau akan mencharge komisi. Nah, komisinya adalah dia bilang 10% dari penjualan kan, di sini nih 10%. Maka kita bisa hitung 10% dikali sama salesnya 1.050.000. Nah, kita totalin nih, berapa sih total charge-nya? Kita totalin 5 expense ini 1.470.000. Nah, balance itu adalah angka sales dikurangin sama charge-nya. Sales dikurangin sama charge itu adalah balance-nya 9.030.000. Nah, balance ini kita kurangin sama uang muka. Kebetulan di soal ini nggak ada keterangan mengenai uang muka ya. Karena nggak ada uang muka, maka bisa kita hapus. Kita hapus saja nggak ada uang muka, maka balance 9.030.000 langsung kita lihat. Di poin 6, yang dilaporkan dan disetorkan adalah 50%-nya. Maka dari itu, remittance and cost-nya di sini adalah 50% dari yang seharusnya dikirimkan ke consignor. Yang seharusnya dikirimkan adalah si balance ini, 9.030.000. Jadi dari 9.030.000 yang dilaporin dan yang disetorin adalah si 50%-nya. Maka kita bisa hitung 50% dari 9.030.000 adalah 4.515. Maka dari itu kalian sebagai consignee masih punya utang ke consignor. Berapa utangnya? 9030 dikurang 4515. Masih ada utang 4515 yang harus dibayar nanti. Seperti itu. Ini adalah account sales-nya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke expense analysis. Oke, kalian bisa coba cermati dulu. Kalau takut lupa, boleh di screenshot dulu. Saya kasih waktu 5 detik untuk screenshot. Oke, kita lanjut ya ke bagian expense analysis. Di bagian expense analysis ini dibuat oleh si consignor. Fungsinya atau tujuannya membuat expense analysis adalah untuk mengetahui berapa beban yang terkait atau yang terjadi berkaitan dengan penjualan konsinyasi ini. Supaya nanti si consignor juga bisa hitung. Jadi labanya atau rugi dari si konsinyasi ini berapa. Oke. Di sini kita akan membagi ada biaya atau expense yang di-charge ke consignornya, ada yang di-charge oleh si consignee-nya. Kita mulai dari charge by consignor. Yang pertama adalah yang udah pasti ada kalau consignor adalah cost of consigned merchandise. Cost of Consigned Merchandise atau COGS-nya konsinyasi. Nah, COGS-nya konsinyasi kita lihat di sini barangnya yang akhirnya kita kasih ke si consignee adalah 985 karena si 15-nya diretur ya. Kalian kirim 1000 tapi 15 diretur. Maka COGS-nya yang bisa dikenakan adalah atas 985 unit. Maka dari itu kita akan tulis di sini caranya adalah 985 dikali sama COGS-nya itu adalah 25.000 per rim dikali 25.000, 24.625. Untuk charge identified with consignment sales, kita lihat berapa sih yang kejual. Yang kejual adalah
250 unit. Maka dari itu, di sini 250 dikali 25.000. 6250. Yang identified with consignment inventory berarti 735 dikali sama 25.000. Kenapa 735? Karena on hand-nya adalah 735 unit. Oke. Lanjut. Di sini dari poin 1 sampai 6 si consignor ada menanggung poin 1 ya. Ada ongkos angkut 500.000. Ini ongkos angkut ketika consignor kirim barang ke consignee. Maka kita tulis di sini ada freight to consignee. Freight to consignee, kita lihat biayanya adalah 500.000. Maka kita kirim 500.000. 500.000 ini dibebankan untuk 1.000 unit yang dikirimkan. Oke, 500.000 ini terjadi untuk mengirimkan 1.000 unit. Nah, dari 1.000 ini, berapa yang kita taruh di sales, berapa yang kita taruh di inventory? Yang kita taruh di sales adalah sebesar, kita lihat, yang terjualnya adalah 250, dan ada yang dikembalikan sebesar 15. Kalau kalian tanya, Ci kenapa sih yang 15 juga dibebanin? Kan dia nggak jadi dijual. Iya, tapi kan 15 ini tetap ikut dikirim di awal. Jadi tetap harus dibebankan. Walaupun pada akhirnya barangnya juga dikembalikan ke consignor. Gitu. Tapi karena 15 ini nggak mungkin kejual lagi kan, maka nggak mungkin masuk ke inventory. Masuknya pasti ke salesnya atau ke COGS-nya nanti. Gitu. Maka di sini caranya adalah sold-nya 250. Returnya adalah 15, maka totalnya 265. 265 dibagi total unit yang dikirim 1.000 dikali sama total biayanya 132.500. Untuk charge identified with consignment inventory berarti adalah yang on hand-nya, di sini on hand-nya adalah 735 ya. Oke. 735 dibagi sama 1.000 yang dikirimin dikali sama 500.000. Hasilnya adalah 367.500. Oke, udah nggak ada lagi yang charge by consignor, kita lanjut ke charge by consignee. Charge by consignee yang pertama adalah, kita lihat dari sini sebenarnya bisa nih, ada 5 ya, dari loading sampai commission. Kita salin aja di sini. Dari loading expense. Nah, loading expense ini adalah sebesar 200.000. Gimana yang kalian bongkar itu berapa unit? 1.000 unit. Karena di sini kita belum tahu ada retur ya. Maka kita bebankan 200.000 untuk 1.000 unit. Maka dari itu, berapa yang masuk ke sales, berapa yang masuk ke inventory? Caranya sama kayak freight yang tadi. Yang kita masukin ke sales adalah 265. Yang dijual ditambah yang dikembalikan. 265 dibagi sama 1.000 yang dikirimkan dikali 200.000. 53.000. Yang charge identified with consignment inventory berarti 700, berapa tadi? 735 ya. 735 dibagi 1.000 dikali sama 200.000. Hasilnya 147. Beban yang kedua adalah freight out. Freight out sales ya. Oke, freight out sales. Freight out sales adalah 100.000, di mana 100.000 ini, beban ini terjadi karena kalian melakukan penjualan. Karena itu nggak usah dibagi, karena kalian terjadi biaya ini karena kalian melakukan penjualan. Maka dia nggak ada hubungannya sama si inventory. Maka 100.000 ini semuanya masuk ke charge identified with consignment sales. Yang ketiga adalah freight out return. Yang diretur 15 rim dengan ongkosnya 20.000, kita masukin 20.000. Ini juga berkaitan sama barang yang diretur. Berarti kalau yang ada di gudang nggak ngaruh dong, nggak akan di-charge sama biaya ini. Maka dari itu 20.000 ini semuanya masuk ke sales. Oke. Yang keempat, ada biaya ongkos angkut juga untuk penjualan lagi.
Maka di sini kita masukin ada freight out sales sebesar 100.000. Di mana 100.000 ini semuanya masuk ke charge identified with consignment sales. Oke. Yang kelima adalah commission expense. Commissionnya totalnya tadi kita lihat di sini adalah 1.050.000, maka kita masukin 1.050.000. Nah, ini juga kalian charge biaya komisi karena kalian berhasil menjual. Karena kalian berhasil menjual, makanya berhak dapat komisi. Maka dari itu semuanya masuk ke identified with consignment sales. Jadi ini cuma ada satu doang nih ya. Oke, kalau udah kita hitung total charge-nya, di sini total charge kita hitung semuanya dari atas sampai ke bawah. Kita hitung total charge-nya 26595, yang identified with consignment sales-nya 7705, identified with consignment inventory-nya 18889.500. Nah, terus kita lihat ini kan total bebannya nih atau total expense-nya. Kita lihat berapa sih penjualannya. Maka consignment sales-nya di sini kita isi sama angka sales-nya. Kita masukin angka sales-nya yang kita udah cari, 250 unit kali 42.000, 10.500. Nah, kalau kalian melakukan penjualan 10.500, bebannya 7.705.500, berarti sales lebih besar. Karena kalau sales lebih besar, maka hasilnya adalah kalian income atau loss? Income ya. Maka income-nya berapa? Kita kurangin aja, sales kurangin sama expense-nya. Income-nya adalah 2.794.500. Ini adalah expense analysis-nya. Silahkan yang mau di-screenshot, boleh di-screenshot dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnalnya ya. Di sini kita akan jurnal menggunakan metode periodic separately. Kita mulai dari jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama adalah jurnal pengiriman barang. Jurnal pengiriman barang untuk consignor adalah consignment out pada merchandise shipment on consignment. Kalau kalian tanya apakah boleh disingkat, jawabannya tentu saja tidak boleh. Jadi ini harus ditulis lengkap, tidak boleh ada penyingkatan. Oke, angkanya berapa? Angkanya adalah kita lihat di sini yang kita kirimin adalah 1.000 rim, di mana harga pokoknya 25.000. Maka caranya adalah 1.000 dikali sama 25.000 sama dengan 25 juta. Oke, 25 juta. Untuk si consignee dia no entry, tapi dia harus bikin memorandum. Di mana memorandum ini isinya adalah menerima 1.000 rim kertas dari PT Sinar Terang, seperti ini. Lalu kita lanjut ke jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya adalah si pembayaran ongkos angkut dalam mengirimkan 1.000 rim ini ke PT Adira. Jadi kita urut aja ya bikin jurnalnya biar nggak bingung. Jadi setelah bikin jurnal pengiriman barangnya, kita bikin jurnal untuk ongkos angkutnya. Pembayaran ongkos angkut oleh consignor. Pembayaran ongkos angkut oleh consignor. Jurnalnya adalah, ini kan consignor yang bayar ya, maka si consignor yang jurnal. Consignment out pada cash. Jadi semua biaya, semua beban akan dicatat sebagai consignment out oleh si consignor. Karena beban maka adanya di debit. Consignment out pada cash sebesar 500.000. Si consignee dia no entry. Bikin memo nggak usah juga ya. Oke, selanjutnya jurnal kedua di sini, jurnal ketiga, transaksi kedua di sini dia bilang si PT Adira
membayar ongkos bongkar sebesar 200.000. Berarti di sini kita tulis pembayaran ongkos bongkar oleh consignee. Maka dari itu si consignor dia akan no entry karena di sini yang bayar adalah si consignee. Consignee catatnya adalah ya karena ini beban maka adanya di debit kita catat consignment in. Consignment in pada cash sebesar 200.000. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut jurnal selanjutnya, transaksi ketiga. Di sini PT Adira berhasil menjual 150 rim kertas dan mengeluarkan ongkos angkut sebesar 100.000. Berarti kita akan menjurnal penjualan. Jurnal penjualan si consignor akan no entry karena dia nggak tahu nih si consignee berhasil jualnya kapan dan berapa. Maka si consignee aja yang jurnal. Consignee jurnal penjualan catatnya adalah cash atau receivable ya, terserah. Karena ini penjualan pendapatan, maka ada consignment in di sebelah kredit. Cash pada consignment in sebesar di sini 150 rim yang dijual. Berarti 150 dikali harga jualnya adalah 42.000. Maka salesnya adalah 6.300.000. Lanjut, dia bilang pas jual ini ada ongkos angkutnya 100.000. Maka kita jurnal ongkos angkut penjualan. Ongkos angkut penjualan, si consignor sama dia akan no entry, si consignee yang catatnya adalah consignment in pada cash sebesar 100.000. Nah, jangan lupa kalau kalian berhasil ngejual setelah jurnal penjualan, jurnal ongkos angkut yang dikeluarin, kalian jangan lupa untuk menjurnal komisi. Jadi setiap kali kalian berhasil menjual, kalian boleh jurnal komisi atau akuin komisinya. Nah, komisi si consignor dia masih no entry ya, karena ini si consignee aja nih yang ngakuin sendiri. Nanti consignor akan mengakuinya pas remittance atau reimbursement. Si consignee akan catat komisi sebagai consignment in pada commission on consignment sales. Kalau kemarin ada yang bingung, Ci kenapa sih kalau komisi catat consignment ini di debit, padahal komisi itu kan pendapatan komisi, iya. Tapi di sini walaupun kita jurnal sebagai consignee, kita tetap mikir dia beban atau pendapatan dari sisi consignor. Buat si consignee, komisi adalah pendapatannya dia. Tapi buat si consignor, ngasih komisi ke consignee itu adalah beban, ya. Jadi buat si consignor, komisi buat consignee ya beban buat dia. Maka adanya di debit, gitu. Consignment in pada commission on consignment sales, komisinya adalah 10% dari penjualan. Maka 10% dikali sama 6.300.000. Oke. Selanjutnya, habis komisi, kita lanjut transaksinya adalah transaksi retur ya. Di sini ada retur sebanyak 15 rim kertas karena rusak. Maka kita tulis retur barang. Kalau retur, berarti kita akan jurnal, si consignor akan menerima balik barangnya dia. Maka dia akan balik jurnal pengiriman ini nih. Merchandise shipment and consignment pada consignment out. Yang dibalikin adalah 15 unit, 15 dikali sama 25.000.
jadi 375.000. Si consignee dia tidak akan menjurnal karena pas dia terima barang aja dia nggak jurnal, maka pas barangnya dibalikin dia juga nggak jurnal, tapi dia akan bikin memorandum mengembalikan 15 rim kertas kepada PT Sinar Terang karena rusak. Oke, lanjut ke jurnal berikutnya. Retur. Pas retur ada ininya ya, ada ongkos angkutnya. Maka dari itu kita harus jurnal ongkos angkut pas kalian meretur sebesar 20.000. Maka di sini kita jurnal ongkos angkut retur. Yang bayar ongkos angkut retur ini adalah si PT Adira, si consignee. Maka si consignee yang jurnal. Dia akan jurnal consignment in pada cash sebesar 20.000. Si konsainernya, karena dia nggak tahu apa-apa, dia no entry. Oke, kita lanjut ke transaksi kelima. Di sini PT Adira berhasil menjual lagi 100 rim kertas dan ada ongkos angkutnya sebesar 100.000. Maka kita jurnal dulu jurnal penjualannya. Penjualan si consignor seperti biasa dia akan no entry, sementara consignee dia akan catat cash pada consignment in sebesar 100 dikali sama 42.000, harga jualnya 4.200.000. Oke, dari salesnya jangan lupa jurnal ongkos angkutnya. Kita jurnal ongkos angkutnya. Si consignor masih no entry, si consignee dia akan catat consignment in pada cash sebesar 100.000. Oke, nah udah ada penjualan, jangan lupa kita akuin lagi apa? Komisi. No entry, si consignee akan akuin consignment in pada commission on consignment sales. Komisinya adalah 10% dari penjualan. Penjualannya adalah 4.200.000, maka komisinya adalah 420.000. Oke, setelah jurnal komisi udah selesai ya. Yang keenam adalah melaporkan dan menyetorkan. Maka dari itu setelah jurnal kelima ini kita akan jurnal remittance. Jurnal remittance dari si consignee dulu deh. Si consignee dia akan menghapus akun consignment in-nya dia. Consignment in-nya kalau kalian lihat di sini, kalian hitung ya. Nih, saya udah kasih lihat jurnal-jurnalnya, kalian silahkan hitung dari atas sampai ke bawah. Si consignee akan mencatat consignment in, saldonya dia ada berapa nih? Itu kalian hitung dulu. Nah, nanti kalian akan menemukan saldo consignment in sebesar 9.030.000 di sebelah kredit. 9.030.000 di sebelah kredit, angka consignment in-nya. Atau kalau kalian mau buktiin ini akan sama dan harus sama dengan angka di sini 9.030.000 gitu. Ya, jadi ada 9.030.000 di kredit, maka kita akan hapusin, kita taruh dia di debit. Consignment in sebesar 9.030.000. Nah, ini adalah yang akan dikasih ke si consignor setelah dipotong sama beban-beban yang ditanggung sama consignee. Nah, di sini dibilang kalau dia hanya menyetorkan 50%-nya. Maka dari itu di kreditnya ada cash atau kalian keluar cash-nya hanya 50%-nya. 50%
dari si 9.030.000 sama dengan 4515, atau ini akan sama angkanya dengan ini nih, 4515. Oke, maka karena 50% yang lagi masih ngutang, maka akan muncul di sini ada payable sebesar selisihnya atau 50%-nya, sisanya 4515, atau ini juga sama dengan angka balance due-nya 4515. Jadi gunanya account sales dan expense analysis ya untuk mencocokkan juga nanti apakah jurnal kalian sudah benar atau belum. Oke, nah si consignernya akan catat dia terima cash pertama, cashnya sebesar yang disetor 4515. Kalau si consignee ada payable, maka consigner akan akuin receivable sebesar 4515 juga. Nah, di sini kita lihat kan si consignee udah mulai laporan nih. Nih deh, saya ada biaya ini yang saya bayarin dulu. Nah, maka si consigner baru akan mencatat biaya-biaya yang sebelumnya ditanggung terlebih dahulu oleh consignee. Catat biaya sebagai consignment out di sebelah debit. Berapa total biayanya? Total biayanya kita lihat di sini. Charge-nya adalah 1470. Maka kita akan jurnal 1470. Nah, kalau udah si consignee laporan dong. Nih, saya berhasil menjual 250 unit. Oh, 250 unit, berarti dia bisa akuin pendapatan. Maka ada consignment out di sebelah kredit. Berapa berarti? 250 unit dikali sama 42.000 harga jualnya, sama dengan 10.500.000. Nah, kalau kalian cek, ini harusnya balance. Oke. Nah, kalau udah, setelah dia akuin beban-bebannya, setelah diakuin pendapatannya, dia bisa akuin berapa laba konsinyasinya. Laba konsinyasinya, ini kan tadi hasil kita adalah dia masih untung ya, masih untung sebesar 2.794.500. Maka kita akan catat laba konsinyasi consignment out pada consignment income sebesar 2.794.500. Kalau kalian nanya, Ci, kalau saya nggak mau bikin tabel expense analysis, cara ngitung consignment income-nya gimana? Ya cara ngitungnya sama, kalian tinggal hitungin aja nih beban-bebannya semua, hitung manual tanpa bikin tabel, dikurangin sama salesnya. Lebih ribet, jadi sebenarnya saya lebih menyarankan kalian bikin si expense analysis, atau sebenarnya bisa juga kalian hitungin dari si consignment out-nya. 25 juta ditambah 500 dikurang 375 ditambah sama 1470 dikurang 10.500. Nah, itu juga bisa. Oke. Si consignee-nya dia akan no entry. Lalu setelah mengakui laba konsinyasi, kita bisa bikin jurnal penutup. Jurnal penutupnya, pertama kita akan menutup si consignment income, maka kita balik jadi consignment income-nya di sebelah debit. Consignment income ditutup ke income summary sebesar 2.794.500. Nah, terus dia akan nutup lagi angka COGS-nya, ya kan, angka COGS-nya. Berarti COGS atau inventory-nya ya, maka dia akan hapus si merchandise shipment on consignment pada income summary. Sebesar berapa? Kita lihat di sini, merchandise shipment on consignment ada 25 juta di kredit, di sini ada 375 di debit. Maka saldonya adalah 24.625 ya. Nah, 24.625 di sebelah kredit kan, lebih gede di kredit kan, maka kita akan hapus, kita taruh di debit gitu. 24.625. Oke.
Nah, untuk si consign ini, jurnal penutup dia adalah jurnal penutup untuk commissionnya. Commission diakuin di sebelah kredit, kita mau tutup, ini kan setara dengan pendapatan ya, berarti di kredit. Kita mau tutup, kita taruh di debit. Commission on consignment sales pada income summary sebesar berapa nih commissionnya totalnya? Ada 630 ditambah 420 ya, sama dengan 1.050.000. Oke, ini adalah jurnal-jurnalnya untuk soal PT Sinar Terang. Kecilannya. Oke, bisa dilihat dulu. Oke, ini pembahasan PT Sinar Terang. Terima kasih.